Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Baik, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk mengikuti perkuliahan delik tertentu di dalam KUHP. Dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan baik oleh PJ mata kuliah maupun saya sebagai dosen pengajar kalian, bahwa meskipun perkuliahan kita di semester ini tidak dilakukan secara tatap muka langsung, melainkan melalui media daring, bisa itu nanti Zoom meeting ataupun media-media daring lainnya, harapan kami kalian tetap mengikuti perkuliahan sesuai dengan waktu atau jam yang telah ditentukan atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh fakultas. Baik, dan pada pertemuan kita yang kedua hari ini, kita akan masuk ke materi bab pertama, yaitu terkait dengan bab pendahuluan. Istilah delik merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu delik, yang berarti tindak pidana. Penggunaan istilah delik pada umumnya digunakan dalam konteks yang berkaitan dengan artian teknis yuridis. Sebagai contoh, ada delik formil, delik material, delik aduan, rumusan delik, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini pembahasan lebih diutamakan pada delik-delik yang secara umum telah dikenal oleh masyarakat atau yang sering terjadi di dalam lingkup masyarakat. Misalnya ada makar, pembunuhan, perzinahan, perkosaan, pencurian, ada penganiayaan, ada penghinaan, ada penipuan, penggelapan, melanggar kesusilaan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Delik-delik yang disebutkan tadi merupakan delik yang paling sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ibu yakin sekali sudah nggak asing lagi dengan istilah pencurian, perkosaan, ada perzinahan, dan sebagainya, dikarenakan hampir setiap hari bisa kita sering sekali lihat baik di televisi, mungkin kalian sering sekali baca berita di koran dan sebagainya, delik atau tindak pidana yang ibu sebutkan sebelumnya. Nah, beberapa delik ini tadi yang insya Allah akan kita bahas satu persatu pada mata kuliah delik tertentu di dalam KUHP ini. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu sistematika KUHP. Sistematika KUHP diartikan sebagai pembagian dalam KUHP. Nah, menurut jenisnya, ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu bagian umum, yang kedua itu bagian khusus. Bagian umum itu apa? Bagian umum itu berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat di dalam KUHP, maksudnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, maupun yang ada di luar KUHP, maksudnya undang-undang khusus yang diatur di luar KUHP. Sebagai contoh, ada undang-undang korupsi, undang-undang pencucian uang, undang-undang teroris, narkotika, dan sebagainya. Nah, kecuali ditentukan lain. Maksudnya apa? Ini aturannya ada di pasal 103 KUHP. Bisa kalian buka KUHP-nya di rumah. Pasal 103 itu berisikan sebagai berikut. Ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 7 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Nah, maksudnya undang-undang lainnya itu adalah undang-undang khusus di luar KUHP, kayak undang-undang korupsi dan lain sebagainya. Kecuali jika oleh undang-undang tersebut ditentukan lain. Jadi, selagi undang-undang khusus itu tidak menentukan lain, ketentuan umumnya tetap mengacu kepada buku 1 KUHP atau aturan umum di dalam KUHP. Selanjutnya kita masuk poin C, yaitu terkait jenis-jenis delik.
Ada beberapa pembagian jenis-jenis delik yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada istilah delik material dan delik formil. Nah, bedanya di mana? Kalau delik material itu delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Jadi, delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang itu telah terjadi. Nah, apabila perbuatan yang telah dilaksanakan tetapi akibat yang dituju itu belum terjadi, maka hanya bisa dituntut melakukan percobaan tindak pidana gitu. Contohnya apa? Contohnya dari delik material ini adalah pembunuhan yang diatur di dalam pasal 338 KUHP. Nah, delik material telah terlaksana apabila tujuan dari pembunuhan itu telah terjadi. Sebagai contoh, orang menggunakan pistol menembak lalu si korbannya meninggal. Nah, ini baru delik pembunuhan atau delik materialnya terlaksana. Nah, apabila seseorang itu menggunakan pistol untuk menembak namun tembakannya meleset, tidak mengenai si korban, maka si pelakunya tidak bisa dituntut dengan pasal pembunuhan, tetapi hanya bisa dituntut melanggar atau melakukan percobaan pembunuhan. Oke ya, paham ya sampai sini? Jadi untuk delik material ini menitik beratkan kepada akibat yang dilarang atau akibat yang ditimbulkan itu harus telah selesai terjadi. Sedangkan pada delik formil, delik ini menitik beratkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Selanjutnya kita masuk poin D, yaitu subjek tindak pidana. Nah, subjek tindak pidana ini adalah istilah lain dari pelaku tindak pidana. Nah, untuk subjek tindak pidana di dalam KUHP, kalau dulu itu identik berupa manusia atau orang. Jadi kalau ada pelaku tindak pidana, pasti itu orang atau manusia. Namun kesininya, karena ada beberapa kejahatan baru, khususnya kejahatan atau delik di luar KUHP, seperti korupsi dan sebagainya, maka subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, ada juga badan hukum, perkumpulan, atau korporasi. Nah, korporasi ini biasanya diterapkan terhadap delik-delik tertentu. Nah, sebagai contoh delik korupsi, ya, ada juga delik korporasi dan sebagainya. Poin E, unsur-unsur tindak pidana. Nah, untuk unsur-unsur itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu unsur subjektif yang merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Jadi subjektif ini unsur yang terdapat pada diri si pelaku. Unsur yang kedua itu unsur objektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di luar si pelaku tindak pidana itu. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Namun apabila ada hal yang mungkin kalian masih belum mengerti, kalian masih kurang paham, nanti kita bisa tanya jawab di kolom komentar. Dan untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan, kita akan masuk ke bab 2, yaitu terkait kejahatan terhadap kedudukan negara. Lagi-lagi Ibu ingatkan, meskipun perkuliahan ini tidak dilakukan secara tatap muka langsung, pada perkuliahan delik dalam ini, setiap waktu perkuliahan kalian harus pegang KUHP-nya masing-masing. Baik ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.